Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله معشر المسلمين rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas karunia limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikannya kesehatan dan umur yang panjang. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan seluruh kenikmatan itu kepada kita. Maka kita jadikan lil taqarrub ila Allah azza wa jal bi talab al-ilm syar'i. Maka semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kita jadikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi dengan menuntut ilmu syar'i, mempelajari kitab Allah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, dan kepada umatnya yang mudah-mudahan selalu istiqamah dalam menjalankan dan menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan sebuah kitab, yaitu pembahasan kitab Mubtalitul A'mal fi Daw'il Kitab wa Sunnah. Pembatal-pembatal pahala yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Adapun mubtilatul a'mal, penghapus dari pahala amalan seseorang, kita masuk pada kesempatan yang berbahagia ini masuk kepada poin yang ketujuh. Jadi mubtilatul a'mal, penghancur, pembatal dari pahala amalan seseorang, kita masuk kepada poin yang ketujuh, musyaqatir Rasul sallallahu alaihi wasallam qawlan aw amalan. Menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ini salah satu penghancur pahala amalan seseorang. Ini dia dengan dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menentang baik dengan perkataan maupun dia dengan perbuatannya. Yang mana al-mu'alif hafizahullah ta'ala membawakan dalil dari Al-Quranul Karim, jadi pada surat Al-Hujurat pada ayat kedua, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala firmankan: Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu biqawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Dan janganlah kalian mengangkat suara sebagaimana melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudkan dia keras ketika berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Supaya kalian tidak terhapus pahala amalan kalian sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Kita bisa mengambil faidah
jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala menyebutkan dalam firman-Nya ini pada surah Al-Hujurat pada ayat kedua. Kita diperintahkan orang-orang yang beriman, jangan kita mengangkat suara, ya, meninggikan suara kita melebihi dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita mengangkat suara keras terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dilarang untuk, ya, dengan nada yang keras. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala, an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun, mengatakan, ya, supaya kalian, ya, tidak terhapus dari pahala amal kalian sedangkan kalian tidak menyadari. Dan ini sebagai dalil menunjukkan bahwasanya terhapusnya amalan seseorang jika dia mengangkat suara, ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melebihi dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenai tentang turunnya, jadi asbabu, ya, nuzul fi hadhihi ayat, tentang turunnya ayat yang mulia ini, ada kisah di dalamnya. Ya, ada sebuah kisah dari seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan dari jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana dia berkata, ketika turun ayat yang mulia ini, ya, turunnya ayat ini, sebuah surat Al-Hujurat pada ayat kedua, mengenai kita dilarang untuk berbicara mengangkat suara keras di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengkisahkan ada seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais, yang dia berdiam diri di rumahnya dan sambil berkata, habatu amali wa ana min ahli nar, amalku hangus dan aku termasuk bagian daripada penghuni neraka jahanam. Maka dia tidak lagi pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menanyakan, mana Thabit bin Qais? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam merindu kepada jadi sahabatnya, jadi Thabit bin Qais. Hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Ini sahabat Sa'ad bin Mu'adz, ini tetangganya sahabat Qais, ya, Thabit bin Qais. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada sahabat Sa'ad bin Mu'adz, wahai Abu Amr, apa yang terjadi dengan Thabit? Maka Sa'ad berkata, ya, memang Thabit bin Qais adalah tetanggaku, tetapi aku tidak tahu apa keluhannya hingga dia tidak keluar rumah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat dijumpai oleh sahabat, jadi Sa'ad bin Mu'adz, mendatangi rumahnya Thabit bin Qais, menanyakan perihal kenapa dia berdiam diri di rumah dan tidak berkumpul dengan sahabat yang lain, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan tentang turunnya ayat, jadi pada surat Al-Hujurat pada ayat kedua, yang Allah Subhanahu wa taala yani firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian yang mengangkat suara-suara kalian yang melebihi suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di akhir ayat, ahbatu a'malakum wa antum la tash'urun. Ketika ayat yang mulia ini turun, maka Thabit bin Qais mengurung diri, berdiam diri di rumah, karena beliau, ya, yang bersuara keras, lantang ketika berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, ya, suaranya keras. Maka disampaikan perihal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan bersabda, bal huwa min ahli jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan, ya, Thabit bin Qais dia termasuk bagian daripada penghuni surga. Ya, bagian daripada penghuni surga. Maka dalam hadis yang mulia ini berkatalah al-mu'alif, penulis dari kitab ini, wa bihadzal hadis yatabayyana anna rafa'a sawti al-ahbat lil 'amali
huwa musyaqatihi sallallahu alaihi wasallam wa mukhalafati amara wa adama ta'atihi qawlan aw amalan. Maka berkatalah Syekh Abu Usama Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala menjelaskan perihal dari hadis yang mulia ini, bahwasanya hadis yang mulia ini begitu jelas menunjukkan siapa seseorang yang dia mengangkat suaranya, dia akan menjadi terhapus amalan ibadahnya. Yang dimaksudkan terhapusnya amalan mereka jika mereka menentang musyaqah musaqatihi sallallahu alaihi wasallam wa mukhalifah, dia menentang, dia menyelisihi amar wa adama ta'atihi, dia menentang, menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam ucapan maupun dalam perbuatannya. Jadi sahabat Sabit bin Qais ketika turun pada surah Al-Hujurat pada ayat kedua, dia menyadari bahwasanya mengangkat keras suaranya di depan Nabi SAW, dia menjadikan suaranya keras terhadap Nabi SAW, ini akan terhapus amalan dari ibadah mereka. Ini pahalanya akan terhapus. Padahal para ulama-ulama menjelaskan yang dimaksud dalam hadis yang mulia ini, dia mengangkat suara, dia tidak mentaati Nabi SAW. Dia tidak mengikuti apa sunnah Nabi SAW, dan bahkan dia menentang sunnahnya. Dia menentang sunnah Nabi SAW baik dalam perkataan maupun dalam perbuatannya. Dia tidak mengikuti dan mentaati Nabi SAW. Padahal kita diperintahkan untuk mentaati Allah. Kita diperintahkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Muhammad, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul. Wa la tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Yang dapat membatalkan amal-amal kalian, amal-amal seorang hamba, yakni dia tidak mentaati Nabi SAW. Ini perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, perintahkan agar kita mentaati Allah dan pula mentaati Nabi SAW. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, di pada surat An-Nisa pada ayat ke-115, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yatabbi' ghayra sabilil mu'minin. Dan barang siapa yang dia menentang Rasul yang sudah jelas disampaikan kebenaran kepadanya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia pun tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin. Di sini disebutkan sabilil mu'minin, jalannya orang-orang mukminin, yakni dia mengikuti jalannya sebagaimana jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sabilil mu'minin, orang-orang mukmin dia harus mengikuti manhaj, cara beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang dia tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkan kesesatannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya dia ke dalam neraka Jahannam. Wasa'ad masirah, maka seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka Jahannam. Maka berkatalah qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan dari ayat yang mulia ini, yang kata beliau, wa man salaka ghayra tariqi syari'ah التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شك والشرع في شك. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang dia tidak mengikuti jalannya syariat yang telah didatangkan oleh Nabi SAW, syariat tersebut, maka sungguh dia telah menjadi orang yang menentang Rasulullah SAW.
Dia menentang syariat apa yang dibawa oleh Nabi SAW, menunjukkan bahwasanya kita harus mengikuti jalan syariat Islam, yaitu syariat yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak terhapus amalan kita karena kita menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikisahkan orang-orang munafik yang mereka tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan mereka menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat di kota Madinah dijumpailah orang-orang munafik, didatangkan hujah oleh Nabi SAW, Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi orang-orang munafik ini, dia menentang Rasul SAW dengan tidak mentaati Nabi SAW. Maka saat itu orang-orang yang menentang Nabi SAW, tidak mengikuti sunnahnya, tidak mengikuti ajaran Nabi SAW, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan jadi penghuni neraka Jahannam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatkan, ini nuwallihi ma tuwalla wa nuslihi Jahannam, ia akan dibiarkan dalam kesesatannya dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam wa sa'at masirah. Dan ini seburuk-buruk tempat kembali bagi mereka, orang-orang munafik, orang-orang yang menentang Nabi SAW. Maka hamba-hamba dari kaum muslimin dan muslimat, salah satu menghapuskan pahala amalan seseorang ketika dia tidak mentaati Nabi SAW. Dia menentang sunnah Rasul SAW. Kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan pula mentaati Nabi SAW agar kita tidak terhapuskan amal, pahala yang kita lakukan. Ikhwan fiddin wa akhwatu fillah, azakumullah. Kita masuk pada ke poin yang ke-8 dari penghapus, pembatal dari amalan seseorang. Yang ke-8 adalah al-ibtida' fid din. Ini melakukan sesuatu, mengada-ada bid'ah di dalam agama. Ini pun salah satu penghapus dan pembatal pahala seseorang. Dia melakukan bid'ah. Maka ketahuilah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, أنه لا بد للمسلم في عبادته من أصلين. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, seorang muslim ini dia harus menempuh dua jalan di dalam ibadahnya. Dia harus menempuh dua jalan di dalam ibadahnya. Ahaduhuma al-ikhlas alladhina kulluhu lillahi wahda la syarika. Yang pertama adalah dia harus ikhlas di dalam ibadahnya. Seluruhnya dia harus menjalankan ibadahnya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, dan dia tidak boleh menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ini jalan yang pertama. Jalan yang kedua, wal akhir, ittiba' amr Allah alladhi ba'atha bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam kama bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia harus mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap utusannya yang diutus oleh Allah Tabaraka wa taala, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua, jalan yang kedua, dia harus mentaati perintah Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan perihal peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan agar kita beribadah kepada Allah, tidak terhapusnya amalan ibadah kita kepada Allah. Dia harus dengan dua jalan. Dia harus mentaati Allah dengan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Yang kedua, dia harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati di sini dia beribadah atas dasar perintah dan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh kita melakukan bid'ah di dalam agama, kerana orang yang melakukan bid'ah di dalam agama akan terhapus dari pahala amalan seseorang tersebut. Wal amr alladhi yunafi hadaini aslaini. Perkara yang membatalkan dua perkara ini ada dua, yaitu al-ibtida' wal ikhtira' fi din. Yang dapat membatalkan dua perkara ini adalah seseorang dia melakukan sesuatu perkara bid'ah di dalam agama. Ingat
yang disebutkan oleh Nabi SAW dan dijelaskan pula oleh para ulama-ulama salaf, bahwasanya yang membatalkan pahala amalan seseorang itu dia melakukan sesuatu yakni bid'ah di dalam agama, kerana banyak para dai, para khutbah, para kaum muslimin, mereka tidak memahami bahwasanya yang dapat membatalkan pahala seseorang itu adalah melakukan bid'ah di dalam agama, bukan di dalam perkara dunia. Kalau kita melihat para dai, para khutbah ini, mereka tidak paham mana bid'ah di dalam agama, mana bid'ah di dalam masalah dunia, hingga akhirnya mereka memvonis dengan memvonis bahwasanya bid'ah itu dimasukkan di dalam perkara dunia. Tidak sedikit kita jumpai para dai yang mereka salah paham dan tidak mengerti mengenai tentang perkara bid'ah di dalam agama. Padahal Nabi SAW ini menyebutkan yang dimaksudkan seseorang akan terhapus amalannya jika dia melakukan perkara bid'ah di dalam agama, sebagaimana para ulama pun menjelaskan bahwasanya wal ibtida' yani mubtilatun lil amali muhbita li ajr, wa fi dhalika yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan bid'ah, melakukan sesuatu yang baru di dalam agama, ini dapat membatalkan amal dan menghapuskan pahala seseorang. Ini kita harus pahami, para ulama-ulama menjelaskan wal ibtida' mubtila yani lil amali muhbita lil ajri. Perbuatan bid'ah ini dapat menghapuskan pahala seseorang, dan orang tersebut akan sia-sia ibadahnya. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rasul SAW sabdakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami yang bukan bagian darinya, yang tidak ada syariat di dalam agama jadi Islam, maka orang tersebut akan tertolak amalannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim pula, Nabi SAW sabdakan, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia melakukan suatu amal ibadah yang kemudian tidak ada perintah dari Nabi SAW, tidak adanya contoh dari Nabi SAW, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Maka perhatikan sabda Nabi SAW yang disebutkan oleh Nabi SAW, seseorang akan terhapus pahala ibadahnya dia melakukan suatu bid'ah di dalam agama, bukan bid'ah di dalam dunia. Ini kekeliruan yang kaum muslimin yang tidak memahami. Tidak sedikit para khutbah, tidak sedikit para dai yang dia tidak memahami perintah atau sabda Nabi SAW ini. Nabi SAW berbicara tentang perihal mengada-ada melakukan suatu amal ibadah yang baru di dalam agama, bukan di dalam dunia. Kemudian berkatalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW larangan kita untuk berbuat bid'ah, kerana berbuat bid'ah itu adalah akan menghapus pahala amalan seseorang. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, yu'addu min usulil Islam wa qa'idatin min qawa'idihi bal huwa syartud din. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, selayaknya hadis yang mulia ini dihafal oleh kaum muslimin agar diterapkan untuk membatalkan seluruh bid'ah-bid'ah di dalam masalah agama. Kerana sangat jelas dalam menolak suatu perkara bid'ah itu, baik di dalam bid'ah melakukan berkreasi di dalam ibadah, maka cukuplah dua hadis yang mulia ini membantah mereka membatalkan dari perkara yang baru di dalam masalah agama. Sesungguhnya terhapus pahala yang mereka lakukan beribadah dan dia meniatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak sesuai syariat apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW, maka dia akan terhapus dari pahalanya. Sia-sia ya ikhwah wal akhwat, azakumullah.
Jika kita melakukan suatu ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak di atas sunnah Nabi SAW, maka ini akan terhapus pahala amalan seseorang. Hanya capek, hanya lelah saja yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ganjaran pahala di sisinya. Sebagaimana para ulama-ulama mensyaratkan, menjadi syarat bahwasanya amal ibadah yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala, ada dua perkara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ruknul amali mutaqabbil la budda khalisan lillahi azza wa jalla wa sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rukun ibadah itu yang akan diterima, suatu ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua perkara. Yang pertama, dia khalisan lillahi azza wa jalla. Dia melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini sepakat para ulama-ulama mengatakan bahwasanya ikhlas di dalam ibadah salah satu syarat agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Yang kedua, waswaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua ini pun menjadikan syarat amal ibadah itu akan diterima Allah Subhanahu wa taala, dia harus ibadahnya benar di atas syariat apa yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ambil kesimpulan dari penjelasan para ulama salaf bahwasanya amal ibadah itu akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Amal ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas, dia melakukannya karena Allah. Yang kedua, dia di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka al-mu'alif, hafizahullah taala, penulis dari kitab ini, Syekh Abu Usama Salim bin Al-Hilali hafizahullah, beliau mengatakan, falidzalika yanbaghi an ya'tana bihafazihi, bahwasanya oleh karena itu hadis yang mulia ini harus dihafal, harus dihafal agar bisa diterapkan oleh kaum muslimin, wa istimalihi fi ibtalil bid'ah, untuk dihafal dan diamalkan untuk membatalkan seluruh amalan bid'ah. Bahwasanya orang yang melakukan suatu amal ibadah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sendirinya orang-orang yang melakukan suatu amal ibadah, akan tetapi ibadahnya tidak di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut akan tertolak dan akan terhapus pahalanya. Ikhwani fiddin wa akhwatu fillah, a'azzakumullah. Adapun yang poin berikutnya masuk kepada poin yang ke-9. Ini mubtilatul a'mal fi dhawi al-kitab wa sunnah. Penghapus atau pembatal pahala seseorang pada poin yang ke-9 ini, intahaka haramatillahi fi syirk, melanggar larangan Allah pada saat dia dalam keadaan sendiri. Ini salah satu akan menghapus pahala amalan seseorang, dia berbuat maksiat sedangkan dia dalam keadaan sendiri, tidak dihadapi kaum muslimin dan muslimat di hadapannya. Ini melanggar larangan Allah di saat dia bersendiri. Dia melakukan suatu maksiat kepada Allah sedangkan dia sendiri. Maka hal ini pun dapat membatalkan pahala seseorang. Sebagaimana yang diriwayatkan dari jalan sahabat Thawban radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsali jibalin tihama, amsali jibali tihana, tihama baydan, fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Kata Nabi SAW, aku benar-benar mengetahui sekelompok dari umatku yang mereka nanti datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sebesar gunung, Tihama, gunung yang putih. Pada saat itu gunung yang terbesar pula, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu laksana debu yang berterbangan
ketika dihadapkan Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapati dia membawa pahala sebesar gunung Tihamah, ya, gunung putih yang terbesar pada saat itu. Akan tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Maka sahabat Thawban berkata, qala Thawban ya Rasulullah, jadi sifhum lana, jallihim lana an nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Kata sahabat Thawban, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelaskan siapa mereka agar kami tidak menjadi seperti mereka tanpa disadari. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa yakhuduna minal layli kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khala bimaharimillahi intahakuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bagian daripada saudara kalian dan sejenis dengan kalian. Mereka selalu salat malam seperti kalian. Ya, lihat, Nabi SAW mensifati para sahabat bahwasanya orang yang akan membawa pahala sebesar, ya, gunung Tihamah ini, mereka orang-orang yang selalu melaksanakan salat malam. Dikatakan, kata Nabi SAW, mereka salat malam seperti kalian salat malam. Tetapi mereka adalah kaum yang apabila mereka sendiri, ya, bersendirian dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak melanggarnya. Yang dimaksudkan ketika dia sendiri, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berjumpa dengan saudaranya kaum muslimin dan muslimat yang lain, dia menampakkan keimanannya kepada mereka. Akan tetapi ketika dia sendiri, ya, tidak di hadapannya kaum muslimin, ya, dan muslimat, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang untuk melakukan hal tersebut, akan tetapi dia melanggarnya. Dan ini salah satu penghapus, yakni pahala amalan seseorang ketika dia melakukan suatu amal ibadah, akan tetapi dia bermaksiat kepada Allah secara diam-diam. Ya, dia melakukan, ya, bermaksiat kepada Allah di saat sendirian. Ingat, Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang mulia ini, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, nanti ada sekelompok umatku, kata Nabi SAW, ketika dihisab, ya, dihadapkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dilihat pahalanya yang dia bawa sebesar gunung Tihamah. Akan tetapi pahala sebesar gunung tersebut bagaikan haba'an manthura, sebagai debu yang berterbangan. Ia tidak akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Kenapa sebabnya? Sampai sahabat Thawban bertanya kepada Nabi SAW. Sebabnya mereka melakukan ini, ya, terhapusnya pahala amalan yang dia lakukan, yakni dia melakukan suatu maksiat kepada Allah pada saat dia sendiri, yang tidak di hadapannya kaum muslimin dan tidak di hadapannya kaum muslimat. Dia melakukan suatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar, ya, larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita menjauhkan dari segala maksiat, ya, yang sifatnya akan menghapuskan pahala amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbing kita, yakni di atas hidayah, menjauhkan diri kita dari berbuat maksiat kepada Allah. Yang Nabi SAW pun, ya, berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala agar ditetapkan hidayah istiqamah hatinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak meminta, memohon kepada Allah yang hati-hati kita ini lalai, mudah berbuat dosa dan maksiat, maka mintalah hidayah, ketetapan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan di jalan Nabi SAW, jadi di jalan, ya, syariat, apa yang telah disampaikan syariat, dan kita mengikuti syariat Nabi SAW. Kita harus mengikuti, ya, sebagaimana, ya, para sahabat ini, mereka pun ketika mendapati Nabi SAW, mereka minta, ya, petunjuk, ya, agar dia ditetapkan hidayah, agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat agar dia berdoa, ya, Allahumma tsabbit qalbi, ya,
Jadi ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu agar istiqamah, ya. Yang kemudian ya muqallibal qulub, ya tsabbit sarrif ya qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami ini di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk menjauhi dari berbuat dosa dan maksiat secara bersendirian, dan ini akan menghapuskan pahala seseorang ketika dia melakukan maksiat kepada Allah secara tersembunyi. Yang ke-10 ayat ikhwah wal akhwat azakumullah, yang dapat menghapuskan pahala seseorang, al-farah was-surur bi qatlil mu'min. Ini bergembira seseorang itu membunuh orang yang beriman, dan ini akan menghapuskan pahala amalan dirinya. Jadi dia membunuh seorang yang beriman, dalam dirinya itu bergembira, senang. Maka al-muslim jadi ma'sum ad-dam la yahilluna al-insan an yasfika dammihi illa bihaqqil Islam. Orang Islam, kata beliau al-mu'arif hafizahullahu taala, orang Islam itu terjaga darahnya. Tidak halal bagi siapapun untuk menumpahkan darahnya orang-orang yang beriman tanpa dibenarkan dalam syariat Islam. Dan ini salah satu penjelasan, bantahan kepada orang-orang yang suka menghalalkan darah kaum muslimin, yang mudah dia mengebom sana dan mengebom sini, yang dia menghalalkan darah kaum muslimin, mengatasnamakan jihad fisabilillah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, bahwasanya darah seorang muslim itu terjaga. Tidak halal dia tumpahkan kecuali apa yang telah dibenarkan dalam syariat Islam. Kecuali apa yang telah dibenarkan dalam syariat Islam. Wa qad ja'at ayatis sarihah. Banyak ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan perihal tentang masalah ini, terjaganya darah seorang muslim. Wal ahadits as-sarihah, dan hadis-hadis pun menjelaskan Nabi SAW bahwasanya fi ta'zimi haramatul mu'min, haramnya untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Terjaganya kemuliaannya darah seorang muslim tidak boleh ditumpahkan kecuali apa yang telah dibenarkan dalam syariat Islam. Wa taghlizi fi man istahala dhammuhu, jadi fayasikahu wa lam yakun 'indahu minallahi burhan. Maka siapa orang yang dia menghalalkan darahnya kaum muslimin, yang maksudnya dia membunuhnya, sedangkan dia membunuh darah, mencurahkan, menumpahkan darah kaum muslimin, dia membunuh seorang yang beriman tanpa adanya hujjah dari Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh dia telah terhapus amalan ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah An-Nisa pada ayat ke-93. Allah Jalla Jalaluhu firmankan, "Wa man yaqtul", barang siapa yang dia membunuh mu'minan fa'tabata biqatlihi, sedangkan dia membunuhnya dengan perasaan bergembira di dalam membunuh orang-orang yang beriman, lam yaqbalillah minhu sarfan wala adlah, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima darinya ibadah sunnahnya maupun ibadah wajibnya. Maka Nabi SAW pun ini salah satu menyebutkan dalam hadisnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam dan dia kekal di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, wala'anahu wa'adda lahu 'adaban 'azimah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala melaknati mereka, orang-orang yang membunuh kaum muslimin dan sedangkan dia senang terhadap membunuh mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan azab yang sangat besar baginya. Ini ancaman dan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, wa man qatala mu'minan fa'tabata bi qatlihi, barang siapa yang dia membunuh seorang yang beriman dengan perasaan bergembira, lam yaqbalillahi minhu sarfan wala adlah,
maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadahnya yang sunnah maupun yang wajibnya. Jika dia membunuh seorang muslim dengan perasaan bergembira, membunuhnya dengan perasaan senang, dia membunuh kaum muslimin. Dalam hadis yang lain ya menyebutkan dalam riwayat pula ya dalam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, kata Nabi SAW, la yazallul mu'min yani mun'ikan salihan. Orang yang beriman senantiasa dalam keadaan baik ya, dalam keadaan baik, malam yusib jadi daman wa haraman, selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan Allah. Fa idza asaba daman haraman yani ballah ya, fa idza asaba daman haraman ballah, maka apabila dia menumpahkan darah yang diharamkan dalam syariat Islam, yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka binasalah dia ya, akan binasa orang yang tersebut membunuh jiwa seorang yang beriman yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Walidzalika falqatil al-amdi killa yani kullama yuwaffiq ila taubah ya liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh kerana itu sangat sedikit sekali ya orang yang membunuh orang yang beriman secara ya senang ini diberi taufik taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Allahu an yaj'ala liqatilil mu'min taubah. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taubat kepada orang yang membunuh orang yang beriman. Akan tetapi ya Al-Mu'arif jadi Abu Usama Asy-Syaikh ya Abu Usama Salim bin Al-Hilali hafizahullah taala menjelaskan dalam kitabnya jadi Mubtilatul A'mal fi Daw'il Kitab wa Sunnah ya, pada beliau pada poin yang ke-10 beliau menjelaskan perihal orang-orang yang membunuh jiwa orang yang beriman ini tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan waqad ikhtilaful fuqaha fi taubatil qatil al-amd. Maksudnya di sini ada perselisihan perbedaan di kalangan para ulama yakni ahli fikih. Apakah orang yang membunuh jiwa seorang yang beriman ini akan diampunkan ya dosanya atau tidak? Ini ada khilaf di kalangan para ya ulama-ulama ya berselisih pendapatnya. Ada yang mengatakan sebagian faminhum yani man qala bi taubah ya, mereka menerima taubatnya, dan yang lain pun berpendapat bahwasanya minhum yani man qala la taubah lahu ya, tidak ya diampunkan dosanya. Akan tetapi wal awwalu arji wallahu alam, akan tetapi beliau memilih ya pendapat yang pertama bahwasanya akan diterima taubat ya orang yang membunuh jiwa seorang yang beriman ya apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dia kembali taubatan ya, menyesali apa yang dia lakukan melakukan membunuh jiwa seorang yang beriman ya, baik secara sengaja ataupun yang tidak sengaja dia membunuh menumpahkan darah kaum muslimin hingga akhirnya dia kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni segala dari dosa-dosanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sekiranya ya, kita cukupkan dulu ya sampai pertemuan kita yang ke-10 ini, insyaallah ya kita akan menjelaskan lagi pada poin-poin berikutnya. Salah satu yang menghapuskan pahala amalan seseorang yang kita tanpa sadari, kita insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Adapun ya kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan ya berbuat dosa dan maksiat, membuat suatu amalan yang dapat menghapuskan pahala ya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yani subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.